Islam ini bukan agama kasta, bukan. Oh, yang bisa cuman golongan ini bisa, kalau golongan ini nggak bisa. Oh, kalau orang miskin nggak bisa jadi wali, nggak ada tuh, saudara, nggak ada. Dalam Islam ini kita nih semua siapa aja, mau yang kaya, mau yang miskin, mau apapun sukunya, dia bisa mencapai derajat kewalian dengan cara apa? Sedangkan mata batin, dia bisa melihat hal-hal yang batin yang orang lain nggak bisa lihat, dia bisa lihat, ya kawan. Pertanyaannya, apakah bisa nih kita seperti para wali yang matanya bersih, baik zahir maupun batin? Bisa, saudara. Ada yang menarik dalam syair Arab, saudara, dikatakan, wa tasghuru fi 'ainil 'azimi adha'imu wa ta'zumu fi 'ainis saghiri saghairu. Jadi di sini dikatakan, di mata orang yang jiwanya besar, saudara, segala perkara besar menjadi kecil. Orang yang jiwanya besar, perkara berat menjadi kecil, menjadi ringan, menjadi mudah. Kenapa? Karena jiwanya besar, ya kawan. Sebaliknya, saudara, di mata orang yang jiwanya kecil, yang jiwanya kerdil, urusan-urusan kecil jadi besar, urusan-urusan ringan jadi berat, saudara. Urusan-urusan yang sebetulnya simpel mudah menjadi dia nggak mampu untuk melaksanakannya. Jadi semua kembali kemana? Ke jiwa kita. Maka itu besarkanlah kita punya jiwa. Jadi kalau jiwa kita besar, wah, urusan sebesar apapun, seberat apapun jadi enteng, jadi ringan kok. Tapi kalau jiwa kita kerdil, kecil, urusan kecil aja kita udah panik, ya kawan. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, jadi yang perlu kita bangun apa tuh? Jadi bukan bangun fisik aja, juga bangun jiwa kita. Nah, jangan lupa bahwa ada mata zahir, ada mata batin. Mata zahir nih, mata kepala kita. Ini namanya mata zahir. Dia bisa menangkap warna, bentuk, semua yang ada yang dipandangnya, saudara. Tapi dalam jiwa kita juga ada mata batin, saudara. Itu yang disebut ainul qalbi, mata hati, saudara. Mata hati juga bisa memandang, mata hati juga bisa melihat. Nah, cuman bedanya apa? Mata kepala, mata zahir, dia hanya bisa melihat hal-hal yang zahir. Sedangkan mata batin, dia bisa melihat hal-hal yang batin yang orang lain gak bisa lihat, dia bisa lihat, ya kawan. Nah, kenapa kok bisa terjadi begitu, saudara? Nah, mari kita perbandingan dengan mata. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus menarik. Pada saat beliau merincikan persoalan ini, ya kawan. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, kita punya mata kepala nih. Kalau ngelihat sesuatu yang indah, kemudian tahu-tahu mata kita nih kena debu, nggak bisa ngelihat, gelap, saudara, akhirnya keindahan tadi hilang depan kita. Pertanyaannya, pemandangan indah yang hilang atau memang matanya yang bermasalah? Mata yang bersalah, bukan pemandangannya yang hilang. Pemandangannya ada, matanya yang bermasalah. Atau matanya saudara mungkin nggak kena debu. Di sana ada barang tapi ditutup begini, bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Jadi masalahnya apa? Ada penghalang, ada tabir, ada hijab, saudara, sehingga dia nggak bisa melihat keindahan yang ada di balik hijab tadi. Begitu juga hati kita. Hati kita ini kalau dia kelilipan kotor, loh, kotornya hati dengan apa? Dengan maksiat. Jadi kalau orang buat maksiat, hatinya jadi kotor. Kalau ibarat mata nih kelilipan, merem nggak bisa melek, sehingga apa? Sehingga hatinya nggak bisa melihat keindahan batin, nggak bisa melihat keindahan sholat, keindahan puasa, keindahan ibadah, keindahan qiraatil Quran. Nggak bisa dia lihat, dia nggak bisa tangkap gitu, saudara. Kenapa? Karena hatinya kotor, hatinya tertutup dengan debu-debu maksiat. Nah, makanya kalau ada yang nanya, kenapa sih para wali itu kok bisa ngelihat yang kita nggak bisa lihat? Hatinya bersih, saudara. Padahal hati dia sama hati kita sama, mata dia sama mata kita sama. Cuman bedanya mata kita kotor, mata dia bersih. Hati kita kotor, hati dia bersih. Nah, kalau pertanyaannya, apakah bisa nih kita seperti para wali yang matanya bersih, baik zahir maupun batin? Bisa, saudara. Dengan bagaimana caranya? Ya bersihkan mata kita, bersihkan mata zahirnya, bersihkan mata batinnya. Inilah indahnya Islam. Jadi Islam ini bukan agama kasta, bukan. Oh, yang bisa cuman golongan ini bisa, kalau golongan ini nggak bisa. Oh, kalau orang miskin nggak bisa jadi wali, nggak ada tuh, saudara, nggak ada.
Dalam Islam ini kita nih semua siapa aja, mau yang kaya, mau yang miskin, mau apapun sukunya, dia bisa mencapai derajat kewalian dengan cara apa? Dia berusaha selalu untuk membersihkan hatinya. Nah, kalau hatinya bersih, imannya kuat, luar biasa, Allah berikan karamah kepada mereka, insya Allah. Tapi jangan lupa, jangan mentang-mentang kita cerita karamah, akhirnya ibadah kita nyari karamah ya kawan. Jangan kita jangan mencari-nyari karamah. Tapi yang kita perlu cari adalah istiqamah. Nah, kun taliban al istiqamah. Jadilah kamu untuk menjadi penuntut istiqamah. Kenapa? Saudara, fala takun taliban lil karamah. Jangan kamu menjadi penuntut karamah. Jadi tuntut istiqamah, jangan nyari karamah. Kenapa? Fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Karena sesungguhnya karamah itu akan datang sendiri melalui istiqamah. Kira-kira jelas ya? Jadi yang kita cari karamah atau istiqamah? Istiqamah, saudara. Istiqamah itu apa? Kita tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Mau lagi sendiri, mau lagi rame-rame, saudara, mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi sehat, mau lagi sakit, tetap kita ibadah kepada Allah apapun situasi kondisinya. Itu yang disebut istiqamah. Nah, kalau kita bisa istiqamah, jangan tinggalkan kewajiban, tinggalkan segala maksiat. Kalau kita mampu membersihkan kita punya hati, insya Allah Allah akan anugerahkan kepada kita mata hati yang bersih dan terang benderang. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, saudara, mau itu kita belajar ilmu akidah, mau kita belajar itu ilmu syariat, mau belajar itu ilmu tasawuf, seperti soal hati tadi, saudara, kesimpulannya apa? Semua mudah. Dalam Islam mudah. Akidah dalam Islam mudah dipahami, syariat dalam Islam mudah dipahami. Begitu juga soal tasawuf dalam Islam mudah dipahami. Bahkan bukan hanya mudah dipahami, mudah untuk dilaksanakan. Alhamdulillah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan kita terus doakan agar majlis Al-Quraidah ini insya Allah menjadi majlisan salihan, thayyiban, ma'muran, mubarakah. Dan kita doakan agar Habib Hanif, Habib Saleh, Habib Umar, semua daripada anak-anak Syarifah Fadilah binti Ahmadun Al-Attas, begitu juga yaitu Habib Mokhtar, Habib Ali, semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat wa maghfirah, diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam ibadah dan taat, dan semoga kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah bahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril fatihah.